Dari media sosialnya sendiri itu banyak orang punya kepentingan. Iya. Kita harus bisa mawas diri sebenarnya dari personal sendiri ya kan. Jangan sampai ini menjadi sebuah trigger lagi karena karena kepentingan tertentu gitu. Ini beliau hari ini membuat tim reformasi Polri untuk membenahi internal Polri. Monggo kita percayakan saja. Gitu. Cuma buat saya Polri ini akan benar kalau parlemennya benar. Nah, hari ini kita melihat koruptor ada di mana-mana, Mas. Hampir di semua lini koruptor. Terus apa yang kita? Akhirnya rata jadi hopeless kan, Mas? Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muda Bersuara, ruang bincang kritis di tengah hingar-bingar wacana politik saat ini nih. Kita tak hanya mengikuti arus-arus narasi, tapi kita juga mengupas strategi-strategi dan wawasan dalam pemikiran politik ya. Di sini saya sudah mendatangkan narasumber yang bernama Bapak Iskandar Syah ya, Bapak Iskandar Syah. Ya, beliau itu direktur dari Ethos Institute Indonesia ya. Dan dengan Bapak Reno ya. Bapak Reno dari mana Bapak Reno? Aktivis politik. Aktivis politik. Oke, apa kabar Pak semuanya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kayaknya cerah banget hari ini Pak ya. Alhamdulillah. Oke Pak. Jadi kita nggak terlalu lama, kita langsung aja nih Pak ke dalam inti Pak, dalam politik ini Pak. Jadi menurut Bapak nih Pak, pandangan dan gambaran umum Bapak ya tentang pergerakan anak muda sejauh ini nih Pak, sampai mana Pak? Karena kan kita sudah mengetahui peristiwa tanggal 25 kemarin itu kan dipelopori sama anak-anak muda Gen Z ya, yang hampir-hampir juga terjadi kekacauan di negara kita tercinta Republik Indonesia ya. Dan selang beberapa lama setelah Indonesia, Nepal meledak. Dan itu hampir sama Pak ininya, polanya ya. Polanya hampir sama dan itu juga dipelopori, digerakkan dengan anak muda Gen Z terutama. Menurut Bapak bagaimana Pak? Oke, makasih Mas. Jadi begini menurut saya, dalam proses politik memang peran anak muda itu sangat besar. Kita lihat, kita feedback ke belakang ya, dari peristiwa 66, reformasi, peran anak muda itu sangat dominan di sini. Terutama mahasiswa ya Mas ya, mahasiswa. Nah di peristiwa kemarin, memang ada beberapa peran anak muda gitu ya, terutama di media sosial yang sangat masif ya. Wah, komennya luar biasa lah pokoknya. Tapi saya melihat di lapangan anak mudanya zong, gitu ya. Kalau saya lihat tuh anak mudanya zong gitu, malah banyak disusupi oleh ya macam-macam lah ya. Penyusup ya Pak. Penyusup, ada penunggang juga ya. Betul, yang akhirnya tidak murni sebagai gerakan anak-anak muda gitu kan. Dan ini yang sangat saya sayangkan gitu. Kalau di medsos saya lihat memang masif sekali ya, di Twitter ya, di Instagram ya, saya lihat gitu. Saya lihat mereka dari media sosial ya Mas, karena saat peristiwa itu memang saya tidak ada di Jakarta waktu itu. Jadi saya melihat gitu perkembangan dari teman-teman, terus saya tanya beberapa teman-teman adik-adik mahasiswa gitu, ini sampai mana, ini seperti apa gitu. Tapi ya saya lihat kok nggak ada gregetnya ya, saya bilang. Malah timbul masalah-masalah baru ya, ojol dilindes lah, segala macam lah, penyerangan ke kantor-kantor polisi yang sebenarnya itu bukan itu kan tujuannya. Emang tujuannya bakar kantor polisi kan enggak kan? Yes, itu. Tujuannya bukan itu gitu. Pada substansinya aja gitu. Kita mengkritisi ulah-ulah orang-orang parlemen yang orang-orang yang sebenarnya nggak boleh ada di parlemen gitu. Kayak Eko Patria, Uya Kuya, bahkan Saroni itu orang-orang yang nggak layak buat saya ada di parlemen. Nggak layak Pak ya? Nggak layak buat saya gitu. Karena memang itu bukan tempatnya, gitu kan? Yes. Karena memang bukan tempatnya. Kalau melawak ya udah kalian melawak aja. Kalau sulap ya sulap aja gitu. Jangan masuk-masuk di situ gitu. Nah hari ini kan problem masyarakat ada di situ.
ada di parlemen gitu. Elit-elitnya juga ya. Betul. Nah, karena ketimpangan juga Pak ya, dari situ juga kan rakyat juga merasa saat ini kondisi ekonomi sedang lemah, mencari kerjaan susah. Betul. Ya, apa-apa semua barang pangan pokoknya itu mahal ya. Terus kita hidup juga sulit dengan adanya seperti itu, joget-joget dan lain-lain, itu pemicu. Betul. Menjadi trigger juga. Jadi masyarakat kan awalnya dari situ. Yes, gitu betul. kan. Awalnya dari situ. Sehingga akhirnya terjadi saya bilang ini kerusuhan ya, riot Kerusuhan. ya. Betul, Pak. Jadi kerusuhan. Dan kerusuhnya jadi nggak jelas Nggak gitu. jelas. Betul kan? Rakyat diadu sama rakyat gitu. Polisi kan rakyat gitu kan. Yes. Orang dia punya istri, punya anak juga yang sekolah seperti kita gitu kan. Sama. Itu jadi lucu gitu. Kok ini jadi rakyat diadu sama rakyat ya? Lucu saya lihat begitu kan. Kita pada substansinya aja. Itu satu. Yang kedua, penjarahan yang dilakukan oleh sudah mulai itu Pak. Waktu itu tuh sebenarnya ada juga penjarahan tuh, sempat juga itu. Sudah ada yang jebol juga itu. Betul. Sampai rumah-rumah pribadi ya. Rumah-rumahnya Eko Patrio, rumahnya Uya Kuya, rumahnya si siapa? Saroni ya. Saroni, terus Menteri Keuangan waktu itu Bu Sri Mulyani gitu kan. Saya ngelihat kok lama-lama makin ngawur ya, kesana. Dan saya yakin barang ini nggak mungkin gerak sendiri. Pasti ada yang gerakin. Ada dalangnya ya, yang suka digembor-gemborkan, yang lagi ngehits, yang hype saat ini kan dalang. Ya. Berarti Bapak meyakini ada dalang juga, ada yang main di kerusuhan ini? Pasti ada. Sama seperti zaman 98. Yes. Ya kan? Zaman 98 ini kan awalnya kita pengen Pak Harto jatuh. Ya kan? Terus demo, terus ada mahasiswa tertembak di Trisakti. Ya kan? Terus tiba-tiba berbalik. Nggak urusin Pak Harto, nggak ngurusin teman kita yang mati. Tiba-tiba ada barang ini yang menggerakkan supaya menyerang orang-orang Indonesia yang keturunan. Warga-warga keturunan. Yes. Ya kan, di situ. Jadi akhirnya jadi blur gitu kan. Ini kemana gitu. Ngawur lagi saya gitu. Warga-warga keturunan, terus pemerkosaan warga-warga keturunan banyak terjadi di mana-mana gitu kan. Yes. Walaupun ini dibantah saat itu oleh mantan Panglima TNI Wiranto waktu itu membantah ya, bahwa ini tidak ada pemerkosaan. Tetap ada kok, orang Pak Habibie aja mengakui kok bahwa ini ada kasus pemerkosaan di situ. Korbannya juga banyak ya. Iya, dan belum lama lagi Menteri Kebudayaan sekarang Pak Drijon bilang tidak ada kasus pemerkosaan. Loh, orang ini kemana waktu 98? Makanya ada di jalan gitu, jangan cuma ngomong tok gitu. Yes, betul. Gitu kan. Karena waktu saat itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri beberapa orang-orang warga Indonesia yang warga keturunan seperti apa diperlakukan di pinggir jalan itu. Cuma saat itu kan memang kita nggak ada teknologi yang canggih kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan CCTV banyak Mas di mana-mana. Betul. Semua orang megang handphone, bisa di video ini mana-mana. Oh, zaman dulu kan nggak ada Mas. Nggak ada, dan itu prosesnya lama banget untuk meledak seperti itu. Karena nggak secepat, nggak semasif sekarang. Sekarang itu hitungan per menit, per jam, itu informasi udah lebar masif banget ke seluruh Indonesia itu. Bener kan? Langsung naik. Jangankan masalah seperti itu Mas. Masalah mobil dinas polisi tentara yang tato-tatonya langsung on Twitter, langsung ya kan, apalagi yang seperti ini gitu kan, yang kejadian tadi kan kasus pemerkosaan, penganiayaan orang-orang Indonesia yang warga keturunan saat itu kan terlihat Mas, terlihat di layar umum. Kita misahin pun nggak bisa saat itu karena pelakunya banyak gitu, seperti itu. Jadi lebih ke pentingnya Pak ya, pendidikan politik dari akar rumputnya. Kita juga harus memberikan wawasan-wawasan, pelajaran-pelajaran agar tidak sampai terjadi ya seperti peristiwa kemarin juga ya. Karena kan kita sudah punya pengalaman di tahun 98 Pak ya, bagaimana terjadi huru-haranya di negara kita ya kan. Karena hampir-hampir kemarin di tanggal 25 itu sampai tanggal 1 ya Pak ya, itu nggak berhenti-berhenti panjang ya. Tapi kalau menurut saya Pak, dari peristiwa kemarin itu saya setuju dengan Bapak, karena dari
para mahasiswa sendiri juga ini bukan dari pihak kami, ya, dari anak-anak muda yang membuat kerusuhan, ya kan, sampai seperti itu dari bukan pihak kami. Artinya ada penunggang gelap. Nah, betul. Seperti itu. Nah, kepentingan politik itu kan pasti ada, Pak. Betul. Seperti itu. Nah, ini menurut Bapak nih, dari kerusuhan itu nih, ini ngarahnya ini seperti arah politiknya ini kemana, Pak? Atau dari arah ke pemerintahan, atau ada opsi lain nih? Iya. Kalau kerusuhan atau seperti kemarin ya, kejadian-kejadian kemarin, itu pasti kan targetnya adalah kekuasaan gitu kan. Yes. Kurangnya pendidikan politik bukan tugas saya, bukan tugas kita. Yes, betul. Pendidikan politik, edukasi politik itu harus diberikan oleh orang-orang partai politik. Betul. Orang-orang yang merekomendasikan orang-orang menuju ke parlemen. Yes. Gitu kan. Bukan artis, bukan penyanyi, bukan pemain band yang ada di situ. Bukan pelawak, bukan. Ini kan rekomendasi mereka. Mereka yang mengacak-acak parlemen. Yes. Sehingga kita lihat aja dalamnya parlemen. Lihat aja, tidak lebih dari 30% kok orang parlemen yang diisi oleh teman-teman aktivis. Rata-rata ya pengusaha, artis, penyanyi, segala macam lah saya bilang. Ya kan? Betul. Saya belum lihat aja nih apa ada penari striptis di situ jadi anggota DPR, saya nggak tahu ya. Bener. Cuma semua ada di situ, yang bukan bidangnya gitu. Yes. Kayak Komeng ada di situ, pelawak, ya kan? Ada tukang sulap macam Uya-Kuya, ada yang penyanyi dewa di situ, ada pemain keyboard yang namanya Ahmad Dhani. Dia di situ ngapain? Saya mau tanya, mau ngapain? Oh, cuma bergaya-gaya pakai jas, nanti aja lah kondangan juga pakai jas. Yes. Ya kan? Cuma saya pikir kok lama-lama negara ini makin lama makin ngawur. Terus kita berbalik lagi bertanya, ini salah siapa ya? Yang rakyat persalahkan adalah partai politik. Ini yang bertanggung jawab. Mengapa naruhkan orang di situ? Gitu. Orang-orang ini. Nah ini kan yang dituntut oleh kawan-kawan anak-anak muda kepada parlemen yang tingkahnya hari ini seperti itu. Karena kan yang saat ini fenomena sekarang ini elektabilitas, Pak. Iya. Elektabilitas ya karena mungkin para artis-artis dan para seniman itu yang maju karena elektabilitas, Pak. Betul. Jadi mengenyampingkan kapasitas dari kapasitas, kualitas, gitu. Nah, sekarang setuju nggak Pak kalau untuk kedepannya itu lebih diperketat lagi untuk seleksi penerimaan anggota parlemen, Pak? Oh iya, kalau bisa saya setuju. Buat seperti itu, bisa. Pak? Kenapa tidak gitu? Kalau saya malah berpikir lebih baik partai politik dibubarin aja. Jadi orang-orang yang di parlemen adalah orang-orang profesional, dari teman-teman akademis, teman-teman aktivis. Yes. Yang benar-benar punya ini loh, Mas, punya punya rasa yang kuat terhadap masyarakat. Betul. Gitu. Sampai seorang Puan Maharani aja saya ketawa, saya diketawain sama teman-teman saya. Ini gimana ceritanya jadi ketua DPR seperti ini? Loh, ini kan dia nggak pernah ngejalanin proses politik. Dia karena anaknya Mega, udah selesai itu doang. Waktu kita 96 belain ibunya juga dia masih pacaran. Iya, saya bolak-balik ke Kebagusan, ketemu Bang Taufik almarhum, ketemu teman-teman, tokoh-tokoh politik tua-tua waktu itu. Saya waktu itu baru lulus kuliah, Mas. Saya ketemu pentolan-pentolan politik hebat-hebat saat itu. Mas Permadi, Haryanto Taslam, almarhum Abdul Majid, almarhum Sofian, kan kumpul setiap malam di rumahnya Mbak Mega di Kebagusan. Saya nggak lihat, Puan. Saya nggak lihat. Bagaimana? Kan politik ini prosesnya panjang ya. Bukan tiba-tiba hari ini bikin KTA, besok jadi anggota parlemen. Tapi zaman sekarang itu memang serba instan, Pak Iskandar. Fenomenanya itu serba instan. Siapa yang punya elektabilitas itu dia tinggi, langsung masuk ke parpol. Betul. Usung langsung. Betul, karena untuk menyelamatkan partai politik dari yang segi tadi dari PT, parliamentary threshold. Iya. Kalau ini nggak dia tarik orang-orang yang popularitasnya tinggi, maka partainya redup. Akhirnya dicari sembarangan tuh. Dia pelawak, penyanyi, pemain sinetron. Suruh ngapain dia di dalam? Pertanyaan saya kan gitu. Sekarang saya tanya, politisi ada nggak yang mau jadi penyanyi? Ya nggak ada. Pemain sinetron lah. Atau pemain band.
nggak ada yang mau. Orang bukan bidangnya, bukan tagnya dia. ya kan? Ya, setuju. Teman-teman aktivis mantan aktivis mahasiswa, mantan presiden mahasiswa, saya suruh main sinetron, bingung dia. Main sinetron ngapain? Orang nggak ngerti, orang biasa dia demo di jalan, ya kan? Nah udah ke main band aja. Ya kan? Karena kan berbuat untuk bangsa kan nggak harus jadi politisi. Ya, betul. Ya kan? Mas Iwan Fals pemain musik. Tidak sedikit pun terbesit untuk masuk parlemen. Padahal yang paling kritis dari zaman Pak Harto ya. Betul kan? Yes, Kita paham lah, kita tahu dia Iya. gitu kan. Nggak pernah terbesit dalam pikirannya dia untuk masuk ke dalam parlemen. Karena memang bukan tempat saya. Ini bukan fashion saya di situ. Gitu kan? Yes, setuju. Ya kan? Inilah yang membuat masyarakat menjadi marah. Ekonomi sudah dalam fase terendah, Mas. Ya. Tingkat kriminal hari ini di Indonesia sudah lebih dari 70%. 70% ya. Ini sejarah, Mas. Ini sejarah dalam apa namanya Republik ini ya. Mungkin pernah mengutip itu ya ucapannya Pak Uguro Seno ya. Uguro Seno pernah bicara tuh di dalam dialog gitu ya. Bahwa peristiwa mayat dipotong-potong zamannya Pak Harto itu tahun 82 apa 83 ya. Saya SD waktu itu. Itu setelah itu dipotong-potong 13 di Ancol waktu itu, Mas. Setelah itu tidak ada kejadian lagi, Mas, seperti itu. Hari ini berulang-ulang, Mas, perempuan dipotong-potong. Potong lagi, taruh travel bag, potong lagi, taruh di lemari, potong lagi, taruh. Terus, Mas, berpanjangan, Mas. Terus siapa yang pusing? Polisi, Mas. Polisi yang pusing. Setengah mati dia. Dia terus dihadiahin terus tuh peristiwa-peristiwa kriminal. Hari ini saya bilang bangsa ini sedang krisis moral yang luar biasa. Sudah babak belur. Yes. Sudah babak belur. Jadi untuk solusinya Pak Iskandar nih, solusinya apa yang harus kita perbaiki dan berbenah dalam situasi saat ini? Kita cuma perlu pemimpin yang jujur. Nggak perlu pemimpin pintar. Pemimpin yang jujur aja. Selesai kok bangsa ini. Jujur aja bahwa oh ini harus begini, harus begini. Jujur aja dia apa adanya gitu. Jangan pura-pura baik. Kita kan nggak perlu malaikat palsu. Benar. Yes. Ya kan? Pencitraan? Oh nggak perlu. Kan yang 10 tahun kemarin kan gitu pencitraan terus Mas. Masuk pasar pakai media. Ya kan? Tapi kan saat ini kan dunia media sosial yang sangat masif, Pak. Betul. Ya kita nggak bisa lepas ya Bang ya dari media sosial. Segala bentuk informasi mau yang itu asli dan palsu itu udah digoreng sedemikian rupa di media sosial untuk penggiringan opini. Seperti itu. Nah, lantas dengan masifnya media sosial juga ini kan turut juga mempengaruhi. Betul. Kalau menurut saya ini media sosial kalau yang saya lihat ya Pak, poin utama Pak, dia pion utama untuk penggiringan opini yang sangat masif Pak. Betul. Jadi bukan dari dari anggota parlemennya kita setuju dengan kita harus memilih ya, orang-orang yang worth it ya, maksudnya yang bagus untuk pendidikannya. Tetapi dari media sosial yang jika tidak bisa dikendalikan, negara tidak bisa mengendalikan media sosial juga, ini berakibatnya menurut saya juga agak fatal Pak. Betul. Ketika masyarakat melihat semua media sosial yang negatif, istilahnya penggiringan opini itu kan juga lumayan mengerikan Pak. Betul. Seperti itu. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan Pak ini menurut Bapak Iskandar? Gini, media sosial ini kan sebenarnya gini Mas ya. Masyarakat kita ini memang belum cerdas untuk menggunakan media sosial dengan baik dan benar, Mas. Gitu kan. Contohnya aja ya, saya kasih satu contoh yang termudah lah ya. Ada salah satu aplikasi perkenalan, ya nggak perlu saya sebut lah, ya aplikasi perkenalan kencan. Yes. Kalau kita download Mas di Malaysia, di Singapura, negara-negara tetangga aja, ya, nggak usah jauh-jauh ke Eropa gitu. Kita download aplikasi itu mereka rata-rata menawarkan bisnis. Mas. Bisnis, terus kerjasama, ya kan, macam-macam Mas. Kalau itu perkenalan murni Mas.
Tapi begitu kita sampai di Indonesia, orang jualan Mas di situ. Perempuan jualan di situ. Yes. Dan mereka nggak ada malunya. Langsung kasih tarif ke kita. Segini. Itu udah salah satu contoh bahwa media seperti itu aja mereka sudah nggak bisa cermat menggunakannya. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, Mas, banyak beberapa media sosial semacam Twitter, Instagram. Kalau sekarang mungkin udah agak dibatasin ya Mas. Yes. Ya, komentar-komentar yang buat saya lucu aja gitu. Komentarnya norak-norak aja gitu. Memang orang kita ini susah ya Mas. Saya nggak ngerti gitu Mas. Makanya saya bilang, ini tugas siapa ya? Tugas mengedukasi soal politik segala macam adalah tugas partai politik. Partai politik. Begitu calonnya ini mau maju, maka dia jangan dikasih sembako rakyatnya, dikasih edukasi gitu loh. Begini loh politik itu, gitu. Seperti ini loh. Nanti kalau saya jadi anggota DPR, anytime kamu harus ketemu saya untuk berdiskusi bagaimana negara ini, apa masalah kalian di bawah. Ini saya temuin saya. Ini begitu sampai parlemen eksklusif Mas. Padahal mereka jongos kita, kita yang gaji, kita yang beliin keperluan mereka. Tapi begitu kita masuk, jadi mereka kayak tuan kita gitu kan. Ini yang jadi repot. Ketemu konstituennya susah Mas. Ada beberapa anggota dewan yang memang merawat Mas konstituennya, ada. Tapi bisa dihitung pakai tangan. Yang lainnya enggak mereka enggak. Jadi mereka mindsetnya menjadi anggota parlemen itu adalah pekerjaan, bukan pengabdian. Pengabdian, ya betul, setuju. Kalau mereka punya mindsetnya pengabdian buat negara ini, buat masyarakat, saya rasa rakyat hari ini nggak akan mau ke DPR untuk demo. Saya yakin nggak akan mau. Ditemuin aja konstituennya. Ini kita mau ketemu anggota DPR ini dari mana? Institusinya apa? Keperluannya apa? Loh, saya ini mau ketemu jongos saya. Bener. Ini jongos saya mau ketemu. Saya tuannya, saya yang gaji. Bagaimana tuannya? Susah ketemu jongos. Kan lucu, saya gitu. Benar nggak? Benar. Setuju Pak. Kalau saya lebih ke ya sepakat ya dengan statementnya Pak Iskandar, karena anggota DPR itu kita menggaji dia untuk bekerja, untuk ngurusin nih daerah saya, daerah ini kan banyak juga komisi 1, 2, 3 dan segala macam bidang-bidang yang terkait. Betul. Makanya itulah yang terjadi saat ini fenomenal ini nih di Indonesia ya, dan akhirnya sampai pecah seperti itu ya, pecah, dan nggak juga banyak juga akhirnya ditunggangi. Betul, dimanfaatkan. Betul. Seperti itu. Kayak kemarin 3 orang ini lah Mas. Ya, Eko Patrio, Uya Kuya, Sahroni. Anggota DPR. Yes. Ya. Dapilnya Jakarta semua. Ya. Kecuali Uya Kuya ada luar negeri ya. Pusat, selatan, luar negeri. Ya, Sahroni kalau Jakarta 3. Ya. Jakarta Utara. Terus Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu. Yes. Eko Patrio Jakarta Timur. Berarti konstituennya ada di sini dong. Iya. Betul. Kalau memang benar konstituennya dia jaga, nggak mungkin rumahnya dia acak-acak. Jangan-jangan yang acak-acak yang milih dia juga. Bisa jadi. Betul nggak? Iya. Ini kan asumsi ya, saya kan bukan nuduh. Jangan-jangan yang acak-acak juga. Selama ini dia dukung, udah jadi mau ditemuin susahnya setengah mampus. Masyarakat juga lama-lama kesel. Benar kan? Ya, mereka lebih kelihatan eksklusif Mas. Kalau kita lihat gayanya anggota DPR ini kan eksklusif Mas. Eksklusif. Ya kan? Dikawal, ya kan? Ditemuin sama kita setengah mati, susahnya minta ampun, bapak rapat lah ini segala macam. Orang tuannya yang paling tinggi adalah rakyat kok dari mereka. Gitu kan? Kalau mereka bilang kalian ini jangan nyerang DPR terus dong. Kalian kasih solusi loh. Ngapain kita kasih solusi? Kita gaji kalian tuh untuk cari solusi. Menjawab semua problematika masyarakat, Mas. Kalau memang nggak mampu, mundur. Kita yang ganti. Kalian mundur semua. Kita akan bekerja buat rakyat. Kita nggak perlu mobil Alphard kok. Yes. Naik busway juga bisa kerja. Bener nggak, Mas? Bener, betul. Yang penting kan rakyat ini tahu persoalan masyarakat apa. Oh ini ya, ini ya, ini ya. Sampai hari ini MBG
rakyatnya ada apa generasi kita banyak keracunan, satu pun anggota DPR nggak ada yang teriak. Harusnya teriak, dievaluasi. Kalau memang nggak perlu, nggak penting kok. Di MBG ini, gitu kan. Warga udah punya ini kok, punya kewajiban kok orang tua ngasih anaknya makanan yang bergizi. Kasih aja orang tuanya pekerjaan yang layak. Selesai kok. Bergizi semuanya anak-anaknya makan. Yes. Ini anaknya, bapaknya di PHK, ibunya di PHK, anaknya dikasih makan bergizi. Keracunan pula lagi. Dikasih makan gratis anaknya, keracunan juga. Kan lucu gitu. Saya ngeliatnya, kok ini bangsa ini kok lama-lama, makin lama bukan makin maju, makin mundur. Ya. Gitu. Makin mundur. Timbul apa namanya, rumors-rumors lah ya. Pasca kerusuhan kemarin ya Mas ya. Minta supaya Polri direformasi, segala macam. Polri nggak perlu direformasi kok, nggak perlu buat saya. Yang perlu dibenerin parlemen. Itu aja, karena kuncinya di situ. Kontrol monitoringnya ya semuanya. Iya, semuanya dari parlemennya ya Pak. Komisi terkaitnya Mas. Dan artinya yang bertanggung jawab dari semua ini adalah parpol. Balik lagi ke parpol Mas. Partai politik harus evaluasi mereka itu. Iya, partai politik direvisi, dievaluasi, dirombak semua, benar. Karena partai politik yang merekomendasikan orang-orangnya ada di parlemen. Yes, setuju. Kalau cuma di dalam cuma joget-jogetan, rapat-rapatan buat apaan? Mending kita dudukin aja dulu kayak 98. Iya. Yes. Benar nggak? Benar. Ya, Lebih baik kayak gitu aja, gitu kan. Cuma hari ini mahasiswa kan, saya bilang masih agak diem, gitu kan. Agak-agak ngeri, gitu. Karena peristiwa kemarin yang Mas Adi cerita kan. Ini seperti apa, kayak gini. Kantor polisi dibakar, emang polisi salah apa? Kan seperti itu, gitu kan. Semuanya tuh sentralnya dari parlemen. Ini nih biangnya. Kenapa itu Polres dibakar, Polsek dibakar, segala macam. Dan beberapa di wilayah lain juga gedung DPR juga jebol juga DPRD gitu kan. Jebol juga dibakar. Nah, DPRD umpamanya kantor-kantor wakil rakyat biarin aja. Kan memang sumbernya di situ. Bukan di Polres, bukan di Polsek. Bukan di markas Brimob yang di Kuitang itu, bukan sumbernya itu. Iya, karena kan waktu itu terjadi ledakan kemarahan penyerangan di Marko Brimob kan. Itu kan karena kasus pelindasan. Itu kan ada something wrong juga kalau menurut saya sih, ya. Kenapa bisa seperti itu, terjadi ledakan juga, ya akhirnya jadi salah sasaran. Betul. Dan saya melihat juga peristiwa ojol terlindas kan selesai begitu aja, Mas. Nyawanya aman kok, dikonversi sama rumah baru di Cilengsi. Selesai. Kecuali keluarga korban ini menuntut saya tidak mau diganti apapun. Saya tetap tuntut keadilan. Buka sebenarnya. Kenapa anak saya bisa terlindas? Itu lain cerita. Ini udah selesai kok, dikasih duit, dikasih rumah di Cilengsi baru. Selesai kok, nyawanya udah dikonversi sama rumah. Apalagi yang mesti diteriakin, gitu. Yang mesti kita teriakin yang ini di parlemen ini. Saya 2022 sudah pernah bicara bahwa sumber malapetaka, sumber kerusakan bangsa ini partai politik. Saya selalu ngomong itu dari 2022, Mas. Saya ngomong. Jadi menurut Mas Is apa? Menurut saya, ya bubarin aja. Mau jadi kepala daerah, belinya di situ. Beli dukungan di situ. Memang dukungan cuma-cuma? Oh enggak. Iya, paham. Ada. Mahar ya. Mahar politik. Satu kursi berapa? 1 miliar. Ada berapa kursi? 3 miliar. Begitu jadi kepala daerah, jadi rampok. Ya mau sampai kapan seperti Sistem, itu? sistem. Berarti harus diputus rantai itu. Harus diputus sistemnya. Ya kan? Menyebar semua kan, Bang? Ini udah tidak mencerminkan sila keempat Pancasila. Sudah tidak mencerminkan. Ya kan? Dulu kita, dulu nih orang tua dulu, di satu kampung memilih kepala kampung lah ya. Itu mereka musyawarah. Siapa yang kita dukung? Oh ini ya, oke. Kita percaya ya. Dia amanah. Nah orang yang dipercaya oleh
pemuka-pemuka agama, sesepuh-sesepuh kampung, dia akan mengemban tugasnya dengan hati-hati, karena dia dipercaya. Hari ini tidak, Mas. Hari ini semua voting, udah gaya liberal bener. RT aja voting, Mas. Ya kan memang mau dibuat demokrasi liberal. Iya, memang liberal. Yang sistemnya Yang kaya makin kaya, yang bikin iya, seperti itu, Mas. ya something lah, ada sesuatu. Tapi memang tidak juga bisa kita langsung ambil ya, kita langsung ambil kesimpulan. Ya kita tetap saling berbenah Pak, sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan ini ya, dari eksekutifnya juga harus bisa bergerak, legislatifnya juga kan, yang mana yang benar saling mengingatkan. Dan balik lagi, tujuannya itu adalah ya dari parpolnya lagi, cari kader-kader yang memang mumpuni, kan gitu. Cari kader-kader yang memang yang dia itu bisa memimpin, bukan hanya elektabilitas saja tinggi, tetapi kualitasnya zero, kan gitu. Nah itu yang bahaya. Saya setuju Pak sebenarnya. Kemarin kita juga sempat diskusi juga sama teman-teman ini. Setuju nggak kalau kita tuh menyuarakan untuk next selanjutnya untuk pemilihan anggota-anggota legislatif dan segala macam ya kan, sampai atas itu benar-benar harus difilter benar-benar dari latar belakang pendidikannya, pengalamannya dan sebagainya. Apa karena kita sendiri sebagai rakyat mau kerja ke perusahaan aja minimal S1, S2, S3, ya kan, pengalamannya apa. Kalau kita cuma ijazah SMA, mana bisa, kan gitu. Nah sekarang sampai kemarin kan sempat ini juga ya, ijazah SMA untuk Wapres. Nah itu saya jadi sebenarnya saya agak ngusap dada. Ini negara loh, saya bilang gitu. Ini negara loh. Masa setiap warga negara Indonesia berhak ya untuk mencalonkan diri gitu. Tapi tetap ada kriterianya, nggak bisa langsung yang nggak sekolah. Jadi karena dia punya hak boleh dong, ya nggak gitu juga gitu loh maksudnya. Tetap kita difilter juga, setuju nggak? Nah, jadi saya juga ada wacana sebenarnya Pak, setuju. Jadi untuk pencalonan kader-kader untuk masuk ke parlemen itu mesti difilter benar-benar dari pendidikan dan pengalamannya. Kalau misalkan cuma hanya elektabilitasnya tinggi, ya artis juga semua bagus apalagi apalagi dengan ya kasih sembako dan macam-macam, tapi nggak menginformasikan edukasi segini loh, aku nanti kerjanya begini loh, dan segala macam prosesnya ya. Dan saya setuju karena memang rakyat yang pemilih parlemen itu dia juga nggak tahu Pak siapa yang dipilih. Itu PR terbesar Pak sebenarnya. Dan orang pihak yang paling berperan selain partai politik adalah penyelenggara yang namanya KPU. Itu karena penyelenggaranya ini sudah melakukan tindakan-tindakan manipulasi. Itulah yang menjadi, ini rakyat belum tentu milih tapi dia jadi. Ini biang keroknya ini dua ini gitu, negara ini gitu. Kemarin udah mau mengeluarkan regulasi, dibatalin. Tekanan publik kan dibatalin. Saya lucu aja gitu, saya pengen ketawa. Saya cuma komen gini aja, gimana Mas, menurut Mas, kalian cari tahu aja tuh KPU, komisioner KPU, organ mahasiswa mana dulunya, cek aja, kayak gitu. Dulu dari organ mahasiswa mana, PMIK, HMIK, UGMNIK, cek aja, saya gituin. Saya gituin aja. Kalau mereka dari organ mahasiswa, berarti mereka nunut sama senior-seniornya. Senior siapa? Ya orang-orang partai politik. Gitu aja, pulang-balik itu aja kok isinya. Balik lagi ke parpol. Memang parpol role model yang keroknya ini dari parpolnya ya. Tapi kalau nggak seperti itu kan nggak cair kan Pak. Kita berbicara kan cair atau tidak. Izin saya potong bentar. Silakan. Jadi menurut apa ya Bang? Perjuangan hari ini Bang, itu harus kembali ke dulu Bang, flashback. Bagaimana para patriot itu berjuang Bang, mengorbankan nyawa, sampai apapun itu betul-betul untuk kepentingan umum Mas, bukan untuk golongan pribadi atau kelompok, bukan. Jadi untuk bagaimana mereka bisa maju, bisa mandiri, bisa berdaulat.
hari ini kan beda bang konsep perjuangannya kan. Yang tadi abang bilang tadi bahwa cenderung pragmatis dan transaksional. Nah itu aku punya harapan bang. Itu cukup sampai generasi atas saja bang. Jangan lagi dibawa ke kita dan jangan lagi karena kita menolak ya bang ya praktik-praktik nepotisme, kolusi, korupsi itu kita menolak benar-benar bang. Karena bagaimana bisa menjadi contoh yang baik buat masyarakat apalagi ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan bang. Nah ini yang harus betul-betul menjadi edukasi, menjadi sorot lah bang buat publik gitu. Yes, setuju saya setuju. Dan saya pengen tuh teman-teman kita nih, anak-anak muda kita nih di generasi Gen Z nih katanya kan. Bener. Bisa nalar itu, gitu. Kritis ya kan ya. Kritis. Kemarin saya ditanya, kebetulan ada beliau, saya ditanya, menurut Mas Is, Gen Z bagaimana? Kalau untuk teknologi saya akui, saya jempol saya kalau ada yang saya punya jempol 100 saya berdiri saya jempolnya saya kasih. Kalau teknologi ya, kalau politik tolol mereka, saya gitu. Yes, setuju. Saya kayak gitu, tolol mereka saya gitu. Kalau teknologi saya akuin. Bener. Kalau saya punya jempol 1000, saya kasih jempol saya 1000. Kalau teknologi ya, kalau politik tolol mereka, saya gitu. Makanya mereka diayun-ayun. Ikut-ikutan aja. Iya, ikutan. FOMO. Dia ayun-ayun aja. Bener. Oh, ke sini. Gitu. Dan berpolitik itu enggak 1-2 tahun, Mas, prosesnya. Saya dari mahasiswa. Dari 92. Dari mahasiswa. Betul, Pak. Saya jalanin itu terus selesai. Mau diancam ya, mau di-pressure, ditekan. Kemarin saya 2000 berapa ya? 2024 lalu ya. Saya dengan inilah.com, saya membuka praktek laporan keuangan yang dimanipulasi oleh Pupuk Indonesia. Di 2023 8,3 triliun. Negara dirugikan. Terus PLN. PLN 2 laporan keuangan 2023, negara bocor 20,9 triliun. Dan 2024 49 triliun. Itu saya buka. Makanya saya dipanggil sama Mas Refli Harun saat itu. Karena nggak ada media mainstream yang mau membawa saya. Berita itu nggak mau. Justru media-media biasa yang angkat saya. Inilah.com lah yang membantu saya menaikkan berita itu. Baru Jawa Post, Tribun. Media mainstream kayak Detik.com, Liputan. Makanya Mas Refli Harun bilang, makanya masih saya panggil ke sini, masih berani. Masih opini apa? Saya punya data. Datanya ada saya bu. Berani dikonfrontir dengan PLN. Panggil aja PLN. Panggil. Kita konfrontir dengan tim saya. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong PLN. Nggak bisa ngomong. Ya karena memang ya itu, Pak. Benar. Kalau saya setuju ya. Ketika terjadi praktek korupsi dan lain-lain lah itu, ya memang harus diungkap. Benar. Ya memang harus ada yang berani juga seperti Bapak ya, Pak Iskandar ya, karena harus ada yang berani. Karena kan juga kan pasti pressure-nya pasti tinggi juga ketika kita mau mengangkat suatu hal yang memang benar-benar besar nih, krusial juga nih ya kan. Kita harus berani juga, siap juga kan gitu. Kalau negara ini kan sekarang yang berani mengungkapkan kebenaran jadi musuh negara. Yes, setuju. Keliru ya, Pak. Gitu kan? Paradigmanya. Tapi gini Pak, beberapa fenomena sekarang itu kan semenjak pergantian kepemerintahan ya, kepala negara Bapak Prabowo Subianto kan sudah terungkap nih Pak, ada beberapa ya Pak ya. Ada beberapa sampai kakapnya pun juga sudah jadi buron nih sekarang nih. Nah itu menurut saya jadi nggak tebang pilih. Dia pun yang dulunya walaupun kader sendiri sikat. Dan itu saya senang seperti itu. Jadi beda sama 10 tahun yang lalu kan, ya kan, mengelus-ngelus dari partainya sendiri kan, amanah pokoknya jangkrik lah kan gitu. Kalau sekarang kan saya lihat nih fenomenanya nih, ini ngeri sedap juga, jadi kena sikat kan gitu. Ya kita tetap berbaik sangka. Ya maksudnya kita berbaik sangka dengan Pak Prabowo dan timnya. Ya kan, ini bukan tim yang nyata ya, tapi tim di belakangnya Pak Prabowo. Kita tetap berbaik sangka dan masyarakat berharap banyak. Betul. Untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Siapapun yang nggak benar di negara ini dibuang. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo mengakhiri jabatannya akan menjadi tulisan yang indah buat di negara ini. Bahwa Pak Prabowo pernah berbuat buat negara ini. Gitu. Ada tulisan gitu. Dari sekian presiden, Mas, 8 ya kita punya presiden kan. Kita nggak pernah, Mas, berurusan sampai ijazah, Mas.
Iya, itu dia. Bener nggak? Satu lagi kan, saya juga, saya bingung Pak sebenarnya ini. Nggak ada yang nanya ijazahnya Bung Karno gitu, ITB, ijazahnya Pak Harto dulu, nggak ada Mas. Sampai ijazahnya almarhum Gus Dur nggak ada Mas. Ini tiba-tiba meletup besar gitu kan. Terus siapa yang salah? Yang salah tiba-tiba ngaku partainya terzolimi. Padahal ini yang ngusung. Gimana sih kayak gitu ya? Yang ngusung merasa terzolimi. 10 tahun mereka nikmatin. Iya loh, 10 tahun loh. Betul nggak? Sekarang merasa terzolimi karena berkhianat. Oh, berkhianat gimana loh kalian yang jadiin kok? Gimana? Salah siapa Ya ya? kan? Iya. Sekarang kalian merasa terzolimi. 10 tahun makmur kok PDIP. Proyeknya banyak kok. Jalan lancar aja ya. Iya kok sekarang merasa terzolimi. Lucu saya gituin. Bener nggak? Kalau yang terzolimi PKS masih masuk akal. Demokrat masih masuk akal. Gitu. Jadi memang yang perang yang sedang terjadi itu ya gesekannya kalau saya baca juga sih adalah something ya antara dia dan dia nih. Ya. Kan yang digadang-gadangkan kan geng Solo Pak, yang sekarang ini ya. Siapa yang rame lah ya. Geng Solo dan lain-lain kan gitu. Nah sebenarnya ya kita nggak tahu juga di belakangnya ini lagi kerusuh apa, lagi ngeributin apa kan kita nggak tahu. Betul. Cuman kalau saya sih berharap itu jangan sampai mengganggu negara gitu loh Pak. Betul. Negara ini lagi mau pergantian arah kepala negara nih, pemerintahan mau lagi membenahi, tiba-tiba dikacauin dengan hal itu Pak. Begini betul, kan. Betul. Kalau saya berpikir gini Mas, Pak Jokowi selesai jadi presiden, anaknya jadi wapres, oke? Yes. Sudah selesai sama Pak Jokowi kok. Buat saya ya, sudah selesai, gitu. Siapa sih yang besar-besarin terus? Media terus, gitu. Terus kasus ijazah yang nggak berhenti terus gitu, masif ya Mas. Habis masif redup lagi. Tapi statementnya Pak diminum dulu Pak, santai aja kita. Siap. Statementnya ini Roy Suryo kemarin kan sempat ditanya pas di Suara Rakyat ya. Kasus ijazah Jokowi sudah saya tutup karena udah selesai buku Jokowi white cover itu. Itu sudah Roy Suryo udah selesai, udah nggak bermasalah. Tetapi yang dipermasalahkan ini ijazah SMA-nya, tapi tetap lanjut gitu. Nah itu saya juga nggak selesai ini. Saya pernah ditanya juga ya masalah ijazah itu. Menurut Mas ijazah itu gimana loh? Ini bukan urusan saya, orang saya bukan alma maternya. Ya kan? Buat saya Pak Jokowi udah jadi presiden, selesai sudah paripurna. Seperti yang dilakukan oleh Pak SBY, Megawati, gitu. Ini kalau ada orang berpikir Pak Jokowi intervensi, bukan Jokowi yang intervensi, media yang mengintervensi. Gitu. Di 10 tahun di eranya Pak Jokowi ini kan ada terlibat cinta segitiga nih Mas, antara eksekutif, legislatif sama pers. Itu. Yang besar-besarin itu pers. Kita mau masuk legislatif nggak bisa Mas, dihadang. Mau masuk eksekutif dihadang. Pers yang paling. Ini terlibat cinta segitiga. Tiga ini gitu. Ya kan? Ini yang membuat masyarakat benar-benar close, tertutup Mas. Untuk masuk, untuk mengkritisi nggak bisa Mas. Gitu. Karena dikuasai ini. Instrumen ini dikuasai. Parlemen dikuasai, eksekutif dikuasai, persnya juga dikuasai. Gitu. Tapi kalau kata Mas Irman Putra Sidin, cinta segitiga itu nggak pernah lama, Mas. Ntar lagi juga hancur. Gitu. Nggak akan ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Bentar udah habis. Selesai. Tunggu aja gitu. Bisa jadi nanti pers malah nyerang eksekutif atau pers nyerang legislatif. Kita tunggu aja gitu. Tunggu momennya aja gitu. Biarin aja. Mereka berjalan, liatin aja gitu. Orang Pak Jokowi juga nggak pernah merasa pengen tolong liput saya ya, enggak juga. Ya kan, dibawa cucu-cucunya biarin aja. Ini pasti yang pusing sendiri kok. Dan sempat juga saya baca juga waktu itu, ya akhir-akhir ini ya statementnya Pak Jokowi bilang bahwa nanti bahwa Prabowo Gibran itu
2 periode. Nah ini sedang hangat ini, ramai ini. Saya pagi-pagi lihat itu terus, waduh ini apalagi nih, drama apalagi. Sebenarnya saya tuh agak pusing gitu kalau kita ikutin ya. Tapi karena berhubung itu beritanya masuk mulu di beranda ini, lagi ini viral ya. Ini apalagi ya kan. Langsung berasumsi ya, liar semua ya kan, begini begitu. Penggiringan opininya lagi nih ke sini ya. Kalau menurut saya sih ya itu kan terserah Bapak Presiden. Tuh. Satu itu, Mas. Iya. Kedua terlalu prematur. Kalau berpikir 2 periode. Ya kan? Ya kan? Bapak setuju 2 periode lagi, Pak? Saya kalau dia 1000 periode masih sanggup, umurnya silakan aja. Kalau benar ngurus negara ini. Nggak masalah saya. Mau 1000 periode nggak masalah. Cuma hidup ini kan antara kenangan sama misteri, Mas. Ya kan? Selesai dari sini buat kenangan buat saya. Bahwa saya pernah podcast di tempat Mas saya nih yang luar biasa semua. Ya kan? Tapi setelah ini misteri, Mas. Misteri. Pak Prabowo besok hidup belum tentu, Mas. Gibran hidup belum tentu, Mas. Jangan melawan kehendak Tuhan. Ya, zaman dahulu ya, Pak. Iya, betul. biarin aja jalan ini mengalir. Kinerja yang baik. Masyarakat menilai. Sudah selesai kok, nggak perlu 2 periode, 3 periode, nggak perlu jadi ramai. Iya, ini jadi ramai Pak 2 periode. Karena kan gini ya, saya sepakat dengan Bapak Iskandar, karena kan baru prematur. Baru, ya, 10 bulan sampai 11 bulan baru menjabat, kan belum terlihat, kan gitu. Biarkan beliau-beliau bekerja dulu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nanti akan ada evaluasi, kan seperti itu. Ini ya balik lagi sih Pak, memang politik. Perpolitikan itu kita sulit menebak maksud dan dinamis ya, Mas. Ini kan berubah-ubah. Ini kan wacana itu kan pasti ada peran pers, Mas. Oh jelas. Untuk membuang bola panas itu. Bola panas. Ayo kita buang yuk. Pengen tahu siapa yang rame. Bener. Kayak gitu kan. Ini buang aja, coba pengen tahu siapa yang proksi-proksi yang rame. Kalau barang ini kita buang. Ini kan mereka kerjaan gitu. Ya kan? Cuma kalau buat orang-orang pemula, Mas, ini akan menjadi konflik, Mas. Jelas. Ya kan? Orang-orang yang baru terjun di politik, ya kan? Baru punya KTA partai politik, gitu kan? Wah nggak bisa nih, begini, jadi rame gitu. Jadi pada sok tahu aslinya ya gitu kan? ya. Kalau saya nggak masalah. Kalau Prabowo sanggup umurnya, Gibran sanggup, 1000 periode nggak masalah. Kalau dia berbuat untuk rakyat, saya akan dukung 2 orang ini. Kalau nggak berbuat, ngapain juga saya dukung. Kan gitu, Mas. Bola ini jangan dilempar dulu 2 periode. Jadi kayak umurnya sanggup aja. Kan masalahnya itu. Ya kan? Kita nggak tahu. Mungkin juga bukan Pak Prabowo, mungkin Gibran dulu yang pulang. Kita nggak tahu. Jangan lawan dan mungkin juga tahun 2029 nanti bukan Prabowo, Gibran yang terpilih lagi. Betul, kita kan nggak tahu ya, Mas. Iya jelas. Pasti kan ada beberapa kandidat kan. Jangan mentang-mentang Gibran masih muda, masih muda. Ini pemimpin masa depan. Besok mati, kita nggak tahu. Lagi tidur nggak bangun lagi. Benar nggak? Kan semuanya Allah, Mas. Betul, Pak. Gitu kan. Allah ini kasih kita rezeki sama seperti kita dikasih diminta untuk pulang, Mas. Nggak bisa. Malaikat datang, jangan deh, minggu depan saya mau ada pertemuan, mau dapat rezeki. Jangan hari ini dulu pulang, nggak bisa pulang. Allah seperti itu, sama seperti ngasih kita rezeki. Mas dikasih rezeki, nggak ada satupun orang yang bisa ngalangin Mas dari rezeki itu. Termasuk pejabat-pejabat hebat. Jangan, Mas ini jangan dikasih rezeki. Nggak bisa. Orang Allah yang berkehendak kok. Takdir ya, Mas. Takdir, seperti itu, Mas. Ya kan? Jadi kita jangan terlalu bicara yang terlalu panjang. Jalanin aja dulu, berjalan. Apa yang dilakukan Pak Prabowo pelan. Ini kan nanti masyarakat yang menilai. Oh iya Pak Prabowo sudah berbuat. Mas Gibran sudah berbuat. Walaupun cuma bagi-bagi sembako. Bener nggak? Tapi kan udah berbuat. Gitu. Harus kita hargai juga sedikit lah ya. Harus kita hargain gitu ya, Mas. Yang belum berbuat siapa? Parlemen. Balik lagi nih, parlementernya ini. Parlemennya lagi. Kadang memang saya juga kadang-kadang bingung sih Pak dengan ini yang terjadi nih ya.
setelah peristiwa 25 sampai tanggal 1 September kemarin itu, anggota-anggota parlemen juga agak-agak semakin udah nggak bunyi tatot lagi nih, sampai bupatinya juga udah nggak ada yang berani. Betul, Ya, betul. Dan menurut saya ada dampak positifnya. Betul. Dan saya berharap juga mudah-mudahan dengan peristiwa yang kemarin, shock terapi lah, sebagai shock terapi atau cambukan keras lah buat para anggota parlemen di sana kan. Betul. Ya mudah-mudahan jangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu balik lagi ya. Betul. Anggota-anggota. Iya, anggota-anggota benar-benar ini ayo apa yang harus bisa kita lakukan, tugas kita ini apa kan. Seperti itu, jangan hanya proyek aja di dalamnya kan. Gitu ya, rakyat ini. Betul. Yang itu harus kita pikirkan tuh itu gitu kan. Ini parlemen pusat sudah mulai agak takut sama rakyatnya. Parlemen daerah viralin, kita hambur-hamburin uang negara, jadi rame lagi. Iya. Yang kemarin viral itu ya. Wajah parlemen ini semakin lama semakin tersudut, Mas. Benar. Dengan tingkah orang-orang ini, gitu. Benar. Partainya apa? PDIP. Gorontalo kemarin, ya kan? Terus kalau dipecat selesai? Enggak, itu kan tetap membuat luka rakyat. Iya. Benar nggak? Kecewa. Lost trust lah. Gitu loh. Jangan jangan menganggap dirinya partainya itu baik, partainya terzolimi. Jangan dong. Orang kalian juga masuk dalam konspirasi ini kok. Gitu. Jadi nih menurut Pak Iskandaria nih, untuk saat ini kinerja pemerintah tuh udah sejauh mana sih Pak menurut sudut pandang Bapak? Kalau saat ini sampai saat ini ya. Kalau saya sih masih berbaik sangka ya Mas ya. Apa yang dilakukan Pak Prabowo kedepannya harus tetap baik. Termasuk reshuffle kemarin yang dilakukan oleh Pak Prabowo mengganti Bu Sri Mulyani ya dengan Mas Purbayani ya. Kita lihat aja gitu. Saya masih berharap baik Mas. Berpikir baik tentang Mas Purbaya ini menjadi Menteri Keuangan gitu kan. Kita baik. Cuma ada sedikit yang saya agak kritisi terkait reformasi Polri, Mas. Reformasi Polri yang dilakukan di eksternal Polri, bukan di internal Polri. Nah, akhirnya Pak Sigit membuat tim reformasi Polri di internal ya. Polri ya belum lama ya, kemarin nggak usah ya. Itu kan. Ya itu internal Polri, nggak masalah gitu. Kalau Pak Sigit mau bersih-bersih di dalam, gitu kan, nggak masalah. Cuma dulu, waktu Pak Sigit jadi Kapolri, pertama kali, saya adalah orang yang buat surveinya beliau. Termasuk membuat survei-survei Polda. Pak Sigit. Dari awal saya pernah ngomong ke Pak Sigit, kalau mau membersihkan ruangan yang kotor harus pakai sapu yang bersih. Dan sapu yang bersih itu tidak boleh satu. Sapu bersihnya harus banyak. Kalau membersihkan ruangan yang kotor dengan sapu yang kotor, ruangan itu nggak akan pernah bersih. Selalu saya kasih analogi seperti itu, Pak Sigit. Nah, kalau beliau hari ini membuat tim reformasi Polri untuk membenahi internal Polri, monggo kita percayakan saja. Gitu. Cuma buat saya, Polri ini akan benar kalau parlemennya benar. Kembali lagi ke benang merah. Benang merahnya kan di situ. Nggak usah saya lah. Mungkin Mas banyak kenalan pengusaha atau apa, ya, yang main di proyek-proyeknya Polri. Silakan tanya sama mereka. Apa parlemen bermain? Ikut Mas. Ada jatah? Ada Mas. Paham saya. Kalau parlemennya benar, polisi benar kok. Percayalah saya. Kapolda ditelepon sama Komisi 3, kok sini datang kok. Takut dia. Orang mitra kerjanya. Ya kan? Sumbernya kan di sini. Gitu. Karena saya banyak ketemu polisi-polisi baik kok, banyak gue. Polisi-polisi baik. Kapolda baik kok. Ketemu saya baik. Apa yang saya ceritakan kepada mereka terima masukan-masukan kita. Gitu. Baik kok. Jadi jangan selalu polisi terus yang dipojokin. Polisi lagi. Kalau ulah-ulah polisi yang kemarin-kemarin yang bunuh ibunya pakai tabung gas,
bacok, apa bunuh anak SMA, ini kan personal. Jangan dikaitkan sama jangan institusinya. Benar kan? Jangan dilibatkan institusinya. Kalau yang nggak benar banyak, Mas. Tentara juga banyak yang nggak benar, Mas. Iya, banyak. Bos rentalnya dimatiin, Mas, di Indomaret. Iya. Benar nggak? Betul. Sabung ayam dinembak kok. Sama gitu. Personal. Ini personal, jangan institusi yang diseret-seret. Karena masih banyak orang baik, masih banyak orang berintegritas di situ. Ya itulah Pak. Kalau saya sih, pandangan saya itu ya dari kita tetap harus menjaga. Karena kan kita kembali lagi. Dari media sosialnya sendiri itu, banyak orang punya kepentingan, Pak. Iya. Kita harus bisa mawas diri sebenarnya dari personal sendiri, ya kan. Jangan sampai ini menjadi sebuah trigger lagi karena kepentingan tertentu gitu. Karena ada yang punya kepentingan, dia mencari-cari ambil, blow up. Kan, nah, itulah. Jadi izin Mas, aku potong bentar karena masa kita ini nggak dilatih kritis Mas, nggak dilatih berpikir analisa itu masih minim gitu. Jadi ketika ada proksi-proksi dibuat, orang gampang termakan, langsung ditelan gitu, tanpa ada analisa, tanpa ada sensor. Jadi langsung ditelan, langsung panas, iya nggak bisa filter. Nah ini yang kita perlu edukasi lagi, dasar kita nih edukasi lagi ya, memberikan bagaimana cara berpikir yang benar, prosesnya seperti apa. Ini masih kurang Bang masyarakat kita lihat kan. Ya itulah PR kita sebenarnya. Iya. Bukan PR kita sih sebenarnya. PR orang parlemen sebenarnya. Betul. Ya, sama orang parpol. Betul. Ya PR-nya tuh. Kalau buat saya cukup. Saya sampaikan kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa kalau saya bertemu, saya kasih tahu bahwa apa yang ada di dalam media sosial ini jangan kalian anggap ini 100% clear. Benar. Kita yang harus bisa memfilter. Gitu. Ada nggak isinya provokasi seperti ini, gitu kan? Harus clear. Jadi supaya kita nih yang dianggap orang yang intelektualnya lebih hebat dari yang lain, gitu. Mahasiswa ini kan kaum intelektual, calon pemimpin kan, akademis. Nah kalian tuh harus bisa memfilter itu, gitu. Jangan apa-apa kalian telan. Oh polisi begini, emang polisi bajingan nih, begini. Sumbu pendek ya, dibuat jadi sumbu pendek. Nggak bisa. Ya itulah seperti itu Bang. Karena ya itulah gimana caranya melakukan pembusukan dari awal sebenarnya. Betul lah. Yang harus kita cegah. Berarti ada yang punya kepentingan di sini. Yes. Betul kan? Iya seperti itu. Ini bahaya kalau kita sendiri yang nggak bisa jaga. Ini bablas. Dan ini bisa dimanfaatkan siapapun, Mas. Siapa yang memanfaatkan? Ya orang yang benci dengan negara ini. Ya, kembali lagi ya orang yang nggak suka dengan negara ini maju. Betul. Nah, itulah itu aja. Kita. Karena ya saya setuju banget dari hasil kita diskusi ini kan. Kembali lagi ya, bagaimana kita untuk berbenah, untuk menjaga. Ya, kepentingannya bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan yang kita di sini untuk bernegara, semua berbangsa, kita kepentingan untuk rakyat, seluruh rakyat Indonesia bagaimana. Tapi ya kita butuh pemimpin jujur sebenarnya. Gini Mas, aku potong lagi ya Mas ya. Mas lihatlah perusahaan ya Mas ya. Kalau ada kasus korupsi pasti di call adis ya kan ya, dicari tahu dong Mas. Itu perusahaan aja Mas, apalagi ini negara Mas, konstitusi Mas. Semua orang sama di mata hukum kan Mas. Dia harus dapat hak yang sama, dapat kewajiban yang sama, itu harus betul-betul diurus, dibereskan. Betul. Nah hari ini kita melihat koruptor ada di mana-mana Mas. Hampir di semua lini koruptor. Terus apa yang kita? Akhirnya jadi hopeless kan Mas. Kayak gitu. Betul. Ya karena kalau kita teliti semua, kalau kita analisis semua, kalau koruptor itu satu semua ngomong ya semuanya kena. Iya betul. Mas hari ini. Kalau korporat ada yang korupsi, pasti perusahaannya rugi dong. Ini negara Mas. Kalau negara ada yang korupsi, berarti negara ini ada merugi dong. Rugi. Itu mengambil hak orang lain Mas, memotong harusnya dia dapat haknya dia. Itu diambil hak kecil itu Mas. Sama seperti itu Mas. Sama Mas. Ya kan? Kalau saya melihat semua presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Pak Jokowi, ya, sampai Pak Prabowo. Buat saya adalah mereka orang-orang terbaik yang dipunya bangsa ini. Saya selalu berpikir seperti itu, Mas. Jadi mereka semua adalah manusia biasa yang punya kelebihan dan punya kelemahan. Dan kita nggak perlu melihat kelemahan orang. Kita lihat kelebihan-kelebihan mereka, apa yang mereka perbuat buat negara ini. Gitu. Itu aja gitu. Jangan hari ini kita melihat kelebihannya si ini, kelemahannya terus. Bener.
Kelebihannya nggak pernah kita lihat. Gitu. Harus fair, objektif lah Mas. Ya. Saya kalau ditanya, benar nih masih, benar. Saya berharap saya masih berbaik sangka terus. Yeah. Dan saya harus berbaik sangka dengan siapapun. Benar. Karena agama saya, Islam, saya bilang, Rasulullah selalu mengajarkan saya sebagai umatnya untuk berbaik sangka dengan siapapun. Kalau saya punya presiden yang namanya Prabowo Subianto, saya harus berbaik sangka sama beliau. Bahwa negara ini akan baik di tangan dia. Saya harus itu. Cuma permasalahannya adalah bagaimana dia bisa menjaga negara ini kalau mereka diganggu, kalau Pak Prabowo diganggu sama yang namanya parlemen. Yes. Setuju. Gitu. Jadi rakyatnya harus menjaga itu. Gitu. Kita akan jaga Pak Prabowo. Kita akan jaga yang namanya polisi. Gimana jaganya? Itu. Parlemennya harus dibenahin dulu. Oke, parlemennya ya. Iya. Masih Mungkin kalau nunggu kita 5 tahun lagi. Kalau kita hidup di zaman eranya Pak Harto, Mas, parlemen bego, Mas. Nggak ada suaranya, Mas. Bener Percaya saya Pak, jangan parlemen. Kita aja juga nggak bisa macam-macam Pak. Ya kan? Parlemen bego, bener-bener tolol gitu. Lihat parlemen, nggak ada suaranya, diem aja parlemen. Pasca Soeharto jatuh 99, multi partai muncul banyak, mulai kisruh, ya kan? Mulai di situ. Saya bilang tidak ada sejarah peran partai politik dalam suksesi negara ini. Cek aja. Nggak ada. 66 nggak ada. Semua adalah peran rakyat dan mahasiswa. Jadi mahasiswa dan rakyat punya peran besar di negara ini. Nggak partai politik. 66 nggak ada partai politik. 98 nggak ada partai politik. Tidak ada. Mahasiswa dan rakyat. 66 kami kapi, Mas. Bang Akbar Tanjung. Ya kan? Perannya mereka, Mas. Tidak ada partai politik. Jadi partai politik nggak punya peran apa-apa gitu. Jadi kayak nggak penting banget ya. Iya, ada partai banyak ya. Betul. Benar, makanya Mas. saya sepakat dengan Pak Harto tuh lebih baik 3 aja. Benar. Ya kan? Benar. Kita kan nggak perlu kuantitas, kita perlu kualitas. Ya kan? Benar. Banyak kalau cuma isinya artis, pelawak, penyanyi, ya kan? Apalagi ada pelakor di situ. Oh, bingung saya juga. Saya bingung gitu kan. Apa ini negara ini, saya bilang. Isinya kayak begini. Ya kan? Terus saya di DPR, saya bertemu dengan beberapa anggota DPR. Di depan nih banyak tamu-tamu dari daerah pengen ketemu anggota DPR. Mereka nunggu, Mas, berjam-jam. Ya kan? Dari dapilnya. Benar. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Beliau ini punya wakil di Senayan. Tapi kadang kita sulit sekali, Mas, mengakses untuk bertemu. Justru sama saya sekedar silaturahmi. Iya, benar. Coba Bapak. Notis saja Pak di sini. Harus lebih legowo lah, lebih besar hati lah. Silakan berbicara di podcast ini. Bicara di sini. Bahwa kau ini dapilnya dapil saya. Benar. Saya ini konstituen kau. Kenapa kau nggak mau ketemu saya? Benar. Kau ini jongos kan? Benar. Kau ini jongosku. Benar. Dan macam-macam. Ku tekuk nanti di dapil nanti 5 tahun ke depan. Gitu aja. Benar. Iya, apa ngomong aja. Dari komisi berapa sebutin aja. Apa mau kita datangi rumahnya? Silaturahmi ya, Bang ya. Kita silaturahmi nih. Nah, itu ya balik lagi sih ya memang ya itulah. Harus berbenah, Pak. Ya, berbenah lagi, Pak. Ya. Rakyat tuh cuma pengen ketemu, pengen mencurahkan aspirasi, isi hati, keluh kesah, didengar. Didengar. Ya. Jangan sok sibuk lah, Pak. Ya. Sok sibuk kali. Sibuknya paling di Senayan City, Mas. Plaza Senayan, PI, GI, Sangrila, Mulia. Sibuknya di situ, Mas. Iya, nih rakyat nih lagi pada teriak-teriak, pengen audiensi, ketemu, ngobrol, pengen ngobrol, pengen cari solusi lah, cari solusi, didengar lah, ya. Pas giliran mau mencalonkan baru baik-baik, manis, dusta kamu. Tapi mau sampai kapan, Bang? Aku tanya, Bang. Mau sampai kapan ini terus berlanjut, Mas? Mau sampai kapan? Jadi anak-anak yang anak muda yang ideal, Bang, yang sebetulnya punya kemampuan itu
kadang kalau bersanding Mas sama orang-orang yang punya dinasti politik, orang-orang yang punya privilege karena status quo. Nah ini hari ini menjadi permasalahan juga Mas. Artinya partai politik harus evaluasi Mas. Betul. Gimana orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya kapasitas itu betul-betul diprioritaskan Mas. Disensor, difilter sehingga bisa masuk ke ranah parlemen itu. Kalau ini kan bersandingnya kan enggak Mas. Ada skala prioritas ya kan ya. Jadi ada perlakuan khusus terhadap orang-orang yang keluarga-keluarga pejabat, orang-orang yang udah privilege-nya udah ada. Nah, itu dikasih karpet merah, Mas. Yang punya uang ya. Jadi orang-orang yang sudah punya kapasitas, yang berkualitas itu kalah dengan orang-orang yang punya uang. Kalah, Mas. Dan itu hari ini dan akibat situasi yang terjadi, Mas, tidak mungkin kita harapkan lebih pada mereka, Mas. Karena mereka nggak mengalami bagaimana proses di bawah ketika tidak ada angkot, ketika tidak ada naik Gojek, ketika tidak ada harga beras naik, itu mereka nggak ngalamin, Bang. Jadi ya tidak mungkin kita mengharapkan perubahan itu datang dari mereka, Mas. Harus dari bawah dulu. Dia ngerasain seperti ini sehingga dia bisa mencari solusi dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ini yang harus kita tahu. Betul. Karena hanya elit aja Mas hari ini. Yang perlu ditanamkan kan bahwa di pikiran mereka bahwa mereka wakil rakyat, benar, bukan merasa eksklusif. Itu. Benar, Mas. Mereka ini pelayan masyarakat. Kalau perlu 24 hours dia terima semua keluhan rakyat. Namanya pelayan kok, ya kan? Pelayan kok, ya kan? Civil servant, ya kan? Kok ini, oh ya Pak, pelayan kok. Kita konstituennya, rakyat, bosnya, berdaulat kan. Gimana mau pelayan didatangin rumahnya aja kabur, kantornya aja nggak keluar, kita datangin orang segambreng pakai toa lagi, Pak, nggak ada yang keluar, Pak, nggak ada yang berani, kan gitu. Kalau mereka memang punya konstituen, kalau memang mereka dalam dirinya memang dalam pikirannya terbesit pikiran bahwa mindsetnya mereka adalah wakil rakyat, dia temuin rakyat, pasti jelas. Ada apa rakyat saya? Masalahnya apa? Begini Pak, begini. Oke, 1, 2, 3 ikut saya ke dalam. Yang ada korelasinya dengan komisi berapa? Komisi ini. Panggil ketua komisinya, panggil wakil ketua komisi. Jejerin. Ini masalahnya kenapa sampai di sini? Itu pimpinan baru. Setuju saya. Ada kawan saya juga sempat ngasih masukan. Seandainya ya anggota-anggota parlemen, dia pasti sudah tahu akan ada di demo. Tanggal berapa, jam berapa. Dia tuh udah nunggu di pintu gerbang, bawa aja meja, kasih tenda sedikit. Dia nungguin aja dulu. Itu baru Pak. Itu baru lebih respect Bang. Dia datang, lebih respect. duduk dulu, minum. Gimana ceritanya? Ada masalah apa? Rakyat itu juga keren. Bener Mas. Lebih respect. Pulangnya juga nggak akan rusuh pulangnya. Head to head Mas. Dan orang-orang yang niat mau nunggangin, nggak akan bisa. Mau ngapain? Gitu, karena parlemennya aktif, nggak pasif, gitu. Ditemuin aja. Memang ditemuin dibacok, enggak kan? Ya nggak mungkin lah, karena kan pengamanannya pasti udah ada. Seandainya pun ada yang berbuat itu udah jatuhnya kriminal kalau orang. Berarti memang dia di luar dari rencana itu, memang sengaja datang memprovokasi. Tangkap aja 1-2 orang umpamanya. Tahuan banget itu. Karena parlemen itu kalau besok kita mau demo tahu. Karena setiap yang demo pasti daftar dulu. Ada surat izinnya, ada izin, polisi mengizinkan, estimasi masanya berapa, kan ketahuan. Masanya berapa yang demo? 1000, 10-20 orang anggota parlemen ngadepin 1000 bisa kok. Temuin aja ngobrol, gitu kan. Apa yang kalian masalahin? Apa permasalahan kalian? Gitu. Simpel dan sesederhana itu sebenarnya ya. Betul. Musyawarah mufakat Bang, sesuai kayak leluhur kita dulu kan Bang. Karena rakyat itu begitu ditemui oleh anggota parlemen, bangganya setengah mampus Mas. Bangga dia bahwa gue datang ke DPR demo, diterima gue baik-baik. Dan kita berdiskusi di situ. Dialog. Dan ketemu solusinya masalah kita. Ini loh. Berarti ada yang nggak beres di sini. Ya kan? Masalahnya parlemen nggak mau temuin, karena mereka lagi kolaborasi sama penjahat-penjahat itu. Ngumpet ya. Gitu. Makanya dibilang tikus-tikus kantor, kata Bang Iwan. Bener nggak? Ada orang ngumpet, nggak ada orang keluaran. Ya kan? Setuju. Kolaborasi, Pak. Itu yang buat akhirnya parlemen lost trust ya kan ya. Lost trust. Pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan Bapak dan solusi apa sih yang harus benar-benar kita laksanakan buat pemerintah nih khususnya
dan apa sih yang mesti diperbaiki secara general supaya negara ini bisa berjalan dengan lancar ke pemerintahnya. Silakan. Kalau saya berharap supaya masyarakat kita sih berpikir selalu baik ya Mas. Dengan pemerintahan yang ada ya. Ya kan. Kalau masalah reshuffle dan lain-lain adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden gitu kan. Siapapun menteri ya, walaupun menteri ini mantan menterinya Pak Jokowi, kalau memang kondisinya baik, kalau memang kinerjanya baik, ya monggo, nggak masalah gitu. Hari ini rakyat cuma butuh kepastian, kepastian hidup, kepastian kerja, ya kan, kepastian hukum, seperti itu. Jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin. No justice, no viral. No viral, no justice, gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Pelayanan segala macam. Rakyat simpel kok, nggak perlu rakyat pengen pakai apa dong satu-satu. Enggak, rakyat nggak pengen itu. Mereka dapat pekerjaan yang layak, mereka dapat pendidikan yang layak, harga-harga sembako nggak terlalu berat. Selesai kok. Bener. Ya kan, dalam kondisi rakyat seperti ini aja Mas, tempat hiburan masih ramai Mas. Di Bandung aja masih ramai Mas, masih macet, ya kan? Di puncak macet Mas. Jadi rakyat itu sebenarnya hampir apatis, masa bodoh amat lah. Kurang lebih hampir seperti itu gitu loh Mas. Tandanya memang rakyat hari ini rakyat punya uang Mas. Negara yang nggak punya uang. Gitu kan. Jadi saya berharap rakyat juga saya berharap rakyat ini sama saya, berbaik sangka dengan Pak Prabowo gitu. Kalau parlemen, kita serahkan aja ke partai politik. Kalian bisa nggak nih PAW nih orang-orang yang nggak gena-gena ini? Kalau kalian nggak mampu untuk mem-PAW orang-orang yang nggak gena, saya pastikan 2029 masyarakat nggak ada yang percaya sama partai politik. Benar. Gitu. Karena sumber dari akar masalahnya itu di situ. Orang yang berulah rata-rata orang dari situ, dari partai politik yang ada di parlemen. Benar. Gitu. Coba mereka nggak berulah, mereka biasa-biasa. Turun ke dapil, perhatikan rakyat, komunikasi yang baik, seperti apa gitu. Masyarakat pengennya apa, seperti yang tadi kita bicarain. Parlemen bertemu dengan masyarakat. Itu parlemen datang ke masyarakat aja ada dananya sebenarnya. Oh iya, semua dari rakyat. Iya, ada reses ada. Dana apa, aspirasi, kumper. Makanya harusnya kan udah lebih semangat kerjanya kan ya. Setuju Pak Iskandar. Gimana nih anggota DPR nih? Ayo, kamu jangan senyum-senyum aja kamu. Kamu mau nyalonin jadi anggota DPR, kamu lewat saya nanti ya. Bener ya Mas. Macam-macam saya nggak pilih kamu. Oke, buat Bang Rino gimana Bang Rino? Gini, Mas, pesan dan harapan solusinya apa nih untuk negara kita ini dan untuk pemerintah khususnya? Sebagai orang muda ya Bang, tentunya orang muda ini, aku ada sedikit quotes Bang, yang lama juga kan. Pernah jadi aku bilang, kehilangan orang tua, kehilangan panutan dan teladan, kehilangan anak-anak, kehilangan harapan. Tapi kalau kehilangan orang muda Bang, itu kehilangan segala-galanya kan. Karena dia di tengah-tengah situasi gap ini Bang, ada di orang tua dan ada anak-anak. Jadi anak muda ini sebagai tulang punggung lah Bang. Nah, jadi anak muda harus betul-betul kritis, peduli pada bangsa, kasih masukan, saran, usulan. Yang baik kita dukung ya, yang tidak baik kita kasih kritiknya juga, kritik konstruktif ya Mas ya, membangun gitu kayak gitu. Bukan kita mau hate speech, giring-giring opini, itu fatal sekali Mas menurut saya. Nah, yang berikut, masyarakat dikasih edukasi Mas. Orang-orang masyarakat diturun ke bawah, dikasih pembinaan, diswadaya, ya dikasih pendidikan yang maksimal Bang, sehingga diangkat martabatnya Mas. Sejajar sama keadilan sosial itu sejajar betul-betul berdasarkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tidak hanya elit saja, tidak hanya menengah, tapi seluruh segenap tumpah masyarakat semua Mas, kayak gitu bisa merasakan. Iya, dan satu lagi tambahan bahwa Senayan itu kantor parlemen, ya kan? Itu bukan dijadikan satu tempat yang eksklusif. Benar. Rakyat boleh nongkrong. Benar Bang. Boleh bercengkerama langsung dengan para anggota dewan. Jadi tidak ada batasan. Gapnya tidak ada. Bagaimana majikan dibatasin sama jongos? Kita harus rubah mindset itu. Iya, itu Bang. Sepertinya. Dan rakyat kurang edukasi Bang. Bahwa mereka ini, ternyata saya ini. Kalau perlu kita masyarakat, kita mau ketemu wakil kita tinggal telepon aja. Mas, kita ada di kafe di bawah, turun ya. Turun harus Bang. Kita ngopi bareng, kita cerita. Di situ baru ketemu nanti permasalahan-permasalahan. Spiritnya ketemu masyarakat. Bener. Ini kan emosional ya. Emosional, benar. Begitu ada ikatan itu. Iya.
baru Mas berjalan. Pak Prabowo juga jalannya langgang Mas. Iya. Karena nggak ada yang gerecokin. Benar. Ini kan yang gerecokin mereka juga. Ya dari dia sih. Iya. Gitu Mas. Oke, jadi buat para sahabat-sahabat muda bersuara, itulah ya dari Bapak Iskandar dan Bang Rino ya, luar biasa banget ini. Thank you. Kita nggak bisa lama-lama juga nih kalau misalkan kita terusin ini ngomongin sampai parlemen sampai jam 12 nggak selesai-selesai. Karena memang parpolnya juga memang harus kita benahi. Take actionnya dari parpol Mas. Karena yang sudah disebut dari Bang Iskandar ya, bahwa sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu poin yang satu yang tegas yang harus kita jalani untuk bapak-bapak parlemen dan segala eksekutif, legislatifnya juga harus dijalankan itu ya. Untuk apa? Untuk masuk ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Harun pamit izin mundur. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.